Udah langsung full screen deh. Udah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai desentralisasi dan pelaporan segmen. Next. Sekilas tentang desentralisasi. Untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, banyak perusahaan memilih untuk desentralisasi. Perusahaan tersebut melakukan desentralisasi karena para manajer lokal mampu membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi lokal. Manajer lokal juga mampu memberikan tanggapan tepat waktu untuk kondisi-kondisi yang berubah. Dalam kondisi terdesentralisasi, para manajer memiliki peran yang lebih besar dalam membuat keputusan mengimplementasikannya, serta menjadikan manajemen lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas unit kerja yang dipimpin. Adanya desentralisasi ini akan menyebabkan para manajer yang dikenali limpahan wewenang membutuhkan informasi yang berkualitas serta relevan untuk mendukung kualitas keputusannya. Selain itu, desentralisasi untuk perusahaan besar digunakan untuk perusahaan besar diperlukan karena keterbatasan kognitif karena tidak mungkin ada orang yang dapat memahami secara utuh setiap pasar dan produk. Alasan lain adalah sebagai wadah untuk melatih dan memotivasi manajer lokal dan membebaskan manajemen puncak dari masalah operasional sehari-hari. Sehingga mereka dapat menggunakan waktunya untuk memikirkan hal-hal yang bersifat jangka panjang seperti perencanaan strategis. Next. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam pembuatan keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang yang dari level bawah dalam struktur organisasi. Pada saat sekarang ini, banyak perusahaan atau organisasi yang serta menerapkan sistem desentralisasi karena dapat memperbaiki serta meningkatkan efektivitas dan produktivitas suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi organisasi adalah sebuah organisasi yang terdesentralisasi. Wewenang pengambilan keputusan tidak diserahkan ke beberapa puncak, melainkan disebarluaskan di seluruh organisasi. Desentralisasi yang efektif memiliki pelaporan segmen yang berfungsi sebagai pelaporan tambahan dalam laporan keuangan. Laporan segmen adalah laporan laba rugi yang menyajikan informasi tentang laporan laba rugi untuk setiap segmen usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan segmen adalah menggunakan laporan laba rugi dengan format kontribusi dan yang membedakan biaya dengan komponen biaya variabel dan biaya tetap. Next. Selanjutnya, alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Yang kedua, ada memfokuskan manajemen pusat dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional. Manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Selanjutnya ada keunggulan desentralisasi. Yang pertama itu manajemen puncak dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga memiliki peluang untuk berkonsentrasi pada strategi, pada perbuatan keputusan yang tingkatnya lebih tinggi, dan pada kegiatan-kegiatan koordinasi. Yang kedua, manajer tingkat lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Yang ketiga, ada pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah, membuat mereka dapat lebih cepat memberikan respon kepada para pelanggan. Yang keempat, ada desentralisasi memberikan pengalaman pengambilan keputusan kepada para manajer tingkat lebih rendah yang nantinya diperlukan jika mereka dipromosikan ke tingkatan yang lebih tinggi. Next, ada kelemahan desentralisasi. Yang pertama itu manajer-manajer pada tingkat yang lebih rendah mungkin membuat keputusan-keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran besar atau menyeluruh. Yang kedua, di suatu organisasi yang betul-betul terdesentralisasi mungkin terjadi kurang koordinasi di antara manajer yang memiliki otonomi. Yang ketiga, manajer tingkat yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ada dalam suatu organisasi yang sangat terdesentralisasi mungkin lebih sulit untuk secara efektif menyebarkan gagasan-gagasan yang inovatif.
Namun, dalam pelaporan segmen juga terdapat hambatan seperti pembebanan biaya yang kurang tepat dan metode yang kurang tepat dalam membebankan biaya yang dapat ditelusuri di antara segmen-segmen. Selain itu, ada kekhawatiran terkait informasi keuangan tersegmen yang sensitif dan keharusan untuk melaporkan informasi keuangan tersegmen kepada pengguna eksternal. Next, silakan. Katanya desentralisasi dengan pelaporan segmen. Desentralisasi yang efektif memerlukan adanya pelaporan tersegmen. Selain laporan laba rugi perusahaan secara keseluruhan, juga diperlukan laporan untuk masing-masing segmen organisasi. Segmen merupakan bagian atau aktivitas organisasi yang memuat data biaya, penjualan atau laba yang diperlukan oleh manajer. Contoh segmen adalah divisi sebuah perusahaan. Wilayah penjualan, unit-unit toko, pusat pelayanan, pabrik, departemen pemasaran, pelanggan individu, dan lini produk. Operasi perusahaan dapat tersegmentasi dengan banyak cara. Laporan laba rugi tersegmen ini bermanfaat untuk menganalisis profitabilitas usaha dan mengukur kinerja manajer. Laporan segmen adalah laporan laba rugi yang menyajikan informasi tentang laporan rugi laba untuk setiap segmen usaha. Dengan adanya laporan segmen, maka diketahui bagaimana kinerja dari masing-masing segmen usaha tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam laporan segmen. Yang pertama, digunakan laporan laba rugi dengan format kontribusi yang membedakan hanya biaya komponen, biaya variabel, dan biaya tetap. Biaya tetap dibedakan menjadi biaya tetap dapat ditelusuri adalah suatu biaya tetap yang terjadi karena keberadaan segmen tersebut. Jika segmen tersebut tidak pernah ada, biaya tetap tersebut tidak akan pernah terjadi. Jika segmen tersebut dihilangkan, biaya tersebut akan menghilang. Contoh biaya tetap dapat ditelusuri adalah gaji manajer produk Indomie di Indofood adalah biaya tetap dengan pendapat ditelusuri segmen usaha PT Indomie Sukses Makmur. Biaya tetap umum adalah biaya tetap yang mendukung operasi lebih dari satu segmen, tetapi tidak dapat ditelusuri seluruhnya atau sebagian ke segmen manapun. Meskipun suatu segmen dihilangkan, tidak akan ada perubahan biaya tetap umum yang sesungguhnya. Contoh, gaji Direktur PT Indofood adalah biaya tetap umum dari berbagai divisi PT Indofood. Biaya gaji resepsionis kantor yang dibagi bersama dengan jumlah dokter merupakan suatu biaya tetap umum dari dokter-dokter tersebut. Biaya tersebut dapat ditelusuri pada suatu kantor, tapi tidak pada dokter-dokter secara individu. Next, di sini ada desentralisasi, biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Di sini juga ada 3 cara pembagian divisinya. Yang pertama itu berdasarkan barang atau jasa yang diproduksi, yang kedua ada menurut geografis, yang ketiga ada jenis tanggung jawab. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.